Karisma sejati bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri dalam setiap situasi. Dalam filsafat Stoik, seorang laki-laki yang berkarisma bukanlah mereka yang mencari perhatian atau validasi, melainkan mereka yang memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Diamlah ketika perlu, berbicaralah ketika bijak." Ini adalah inti dari karisma dalam pandangan Stoik. Seorang pria yang tenang dalam menghadapi tekanan, tidak mudah terguncang oleh pujian atau hinaan, dan tetap berpegang pada prinsipnya, adalah mereka yang benar-benar dihormati. Karisma bukanlah soal menunjukkan kekuatan, melainkan soal menguasai diri sendiri. Apa yang membuat seorang laki-laki benar-benar berkarisma? Apakah kekayaan, penampilan, atau mungkin cara berbicara? Dalam pandangan Stoik, karisma bukanlah tentang hal-hal yang bisa hilang atau berubah. Karisma sejati berasal dari dalam, dari ketenangan, kebijaksanaan, dan kendali atas diri sendiri. Laki-laki yang berkarisma tidak mencari perhatian, tetapi kehadirannya diperhatikan. Ia tidak berusaha untuk disukai, tetapi justru dihormati. Semua ini bukan karena ia ingin terlihat hebat, melainkan karena ia memahami satu hal penting. Kendali atas diri sendiri adalah sumber kekuatan terbesar. Hari ini kita akan membahas bagaimana filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menumbuhkan karisma dengan keteguhan, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Sebab, dalam dunia yang penuh distraksi dan emosi yang dalam filosofi Stoik, seorang pria yang berkarisma bukanlah mereka yang mudah terpancing emosi atau terbawa arus keadaan. Sebaliknya, ia adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dalam setiap situasi. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Artinya, ketenangan dan wibawa berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama. Satu, kehilangan kesabaran dan bereaksi berlebihan, sementara yang lain tetap tenang dan berpikir sebelum bertindak. Siapa yang lebih dihormati? Siapa yang lebih memancarkan karisma? Jawabannya jelas. Seorang pria yang mampu mengendalikan emosinya, yang tidak bereaksi berlebihan terhadap hinaan, pujian, atau tekanan, adalah mereka yang benar-benar memiliki daya tarik alami. Berbicara dengan kebijaksanaan bukan sekadar suara. Karisma bukan tentang berbicara paling keras atau mendominasi percakapan. Justru dalam stoisisme, berbicara terlalu banyak tanpa makna dianggap sebagai kelemahan. Marcus Aurelius menulis, "Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu." Seorang pria yang berkarisma memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak membuang-buang kata-kata untuk hal yang tidak perlu. Ketika ia berbicara, setiap kata memiliki makna, setiap pernyataan memiliki bobot. Orang-orang mendengarkannya bukan karena ia memaksa. Yang pertama adalah menguasai diri, karena kendali atas diri sendiri adalah fondasi dari karisma sejati. Dalam filosofi Stoik, seorang pria yang berkarisma bukanlah mereka yang mudah terpancing emosi atau terbawa arus keadaan. Sebaliknya, ia adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dalam setiap situasi. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Artinya, ketenangan dan wibawa berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Seorang pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri akan selalu terlihat lebih berwibawa dibandingkan mereka yang mudah terguncang oleh keadaan. Ia sadar bereaksi secara impulsif terhadap hinaan, tidak terjebak dalam amarah yang meledak-ledak, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada dominasi fisik atau kata-kata yang keras, melainkan pada kemampuannya untuk tetap tenang dalam tekanan. Ketika orang lain panik, ia berpikir jernih. Ketika orang lain tersulut emosi, ia tetap stabil. Sikap seperti inilah yang secara alami menarik perhatian dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang menguji kesabaran dan kestabilan emosi. Bisa jadi dalam pekerjaan, ketika menghadapi atasan yang menekan tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi dalam hubungan sosial, ketika seseorang melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau memancing amarah. Orang yang tidak memiliki kendali diri akan langsung terpancing, bereaksi berlebihan, dan mungkin membuat keputusan yang disesali kemudian. Sebaliknya, pria yang berkarisma memahami bahwa reaksi spontan yang emosional seringkali justru menunjukkan kelemahan. Ia memilih untuk menarik napas, mengamati situasi, dan merespons dengan bijaksana. Kemampuan untuk menguasai diri ini
juga tercermin dalam bagaimana seseorang menghadapi pujian dan hinaan. Banyak orang merasa sangat senang ketika dipuji dan sangat marah ketika dikritik. Namun dalam pandangan Stoik, ketergantungan pada validasi eksternal adalah tanda lemahnya kendali diri. Marcus Aurelius pernah mengatakan, jika seseorang bisa membuatmu marah, maka mereka telah menguasaimu. Ini berarti bahwa jika emosi seseorang bisa dikendalikan oleh orang lain, maka ia sebenarnya tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pria yang berkarisma tidak mencari pengakuan, tetapi ia mendapatkan penghormatan, justru karena ketidakbergantungannya pada penilaian orang lain. Kemampuan untuk mengendalikan diri juga sangat berkaitan dengan kesabaran. Orang yang sabar bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak dan kapan harus menunggu. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, kesabaran adalah kualitas yang langka. Mereka yang dapat tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian, yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan yang tidak terburu-buru untuk membuktikan dirinya, adalah mereka yang benar-benar dihormati. Pada akhirnya, menguasai diri adalah dasar dari semua aspek karisma. Tanpa kendali atas diri sendiri, seseorang tidak bisa menjadi pribadi yang tegas, bijaksana atau berwibawa. Pria yang mampu mengendalikan pikirannya, emosinya, dan tindakannya adalah mereka yang akan selalu menonjol, bukan karena mereka berusaha untuk terlihat menonjol, tetapi karena ketenangan dan keyakinan diri mereka secara alami membuat mereka dihormati. Menguasai diri bukan hanya tentang menahan amarah atau tetap tenang di bawah tekanan, tetapi juga tentang memiliki kesadaran penuh terhadap pikiran dan tindakan sendiri. Dalam stoicisme, seseorang diajarkan untuk tidak menjadi budak emosinya. Sebab, begitu seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ia telah memberikan kuasa kepada orang lain atau keadaan untuk menentukan bagaimana dia harus berusaha dan bertindak. Karisma sejati tidak datang dari usaha untuk mengendalikan orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Seorang pria yang berkarisma memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan, kecuali satu hal, dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, bagaimana dunia memperlakukannya, atau bagaimana situasi berkembang. Namun dia selalu bisa memilih bagaimana dia meresponsnya. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cara kita bereaksi terhadapnya. Ketika seseorang memiliki kendali atas pikirannya, ia tidak akan membiarkan kekecewaan, kegagalan, atau bahkan keberhasilan sekalipun mengubah jati dirinya. Selain dalam menghadapi konflik, menguasai diri juga berarti mampu menjaga disiplin dalam hidup. Karisma tidak hanya terpancar dari bagaimana seseorang bersikap dalam situasi sosial, tetapi juga dari bagaimana ia mengelola kehidupannya secara keseluruhan. Seorang pria yang tidak memiliki disiplin, yang selalu menunda pekerjaan, yang tidak memiliki arah dalam hidup, atau yang terus-menerus mencari distraksi untuk lari dari tanggung jawabnya, akan sulit mendapatkan penghormatan dari orang lain. Sebaliknya, pria yang memiliki kendali atas waktunya, yang tidak tergoda oleh kesenangan instan, dan yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang ia yakini, akan selalu dihormati. Kendali diri juga terlihat dari bagaimana seseorang menangani stres dan tekanan. Dalam dunia modern yang penuh tuntutan dan ketidakpastian, banyak orang mudah merasa kewalahan. Mereka membiarkan kecemasan menguasai mereka, atau mencari pelarian dalam bentuk kebiasaan buruk. Seorang pria stoik yang karismatik memahami bahwa tekanan adalah bagian dari kehidupan dan bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru ia menjadikannya sebagai ujian untuk mengasah ketahanannya. Ia tidak mengeluh, tidak mencari simpati, dan tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Sebaliknya, ia tetap tegak, berpikir dengan jernih dan menghadapi, menjadikannya sebagai ujian untuk mengasah ketahanannya. Ia tidak mengeluh, tidak mencari simpati, dan tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Sebaliknya, ia tetap tegak, berpikir dengan jernih, dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Selain itu, seorang pria yang mampu menguasai dirinya juga tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan penilaian sosial, sehingga mereka berusaha menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang bukan milik mereka. Namun, seorang pria yang benar-benar karismatik tidak mencari persetujuan dari siapapun. Ia tahu siapa dirinya, apa yang ia yakini, dan apa yang ingin ia capai dalam hidup. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada orang lain, karena harga dirinya tidak bergantung pada validasi eksternal.
Justru karena sikap inilah ia dihormati, karena keteguhannya, karena ia tidak mudah goyah oleh tekanan sosial, dan karena ia memiliki prinsip yang kokoh. Dalam setiap langkah hidupnya, pria yang memiliki kendali atas dirinya tidak akan pernah terlihat tergesa-gesa atau panik. Gerak-geriknya selalu tenang, kata-katanya selalu terukur, dan kehadirannya selalu membawa ketegasan tanpa harus bersikap agresif. Ia tidak perlu berbicara banyak untuk didengar, tidak perlu membuktikan diri untuk dihormati. Orang lain merasakan auranya karena ketenangan dan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, menguasai diri bukan sekadar keterampilan yang bisa dipelajari dalam sehari, melainkan sebuah latihan seumur hidup. Butuh kesabaran, disiplin dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Namun begitu seseorang benar-benar menguasai dirinya, ia tidak hanya akan menjadi pria yang lebih tangguh, tetapi juga akan memancarkan karisma yang alami dan tak terbantahkan. Yang kedua adalah berbicara dengan kebijaksanaan. Seorang pria yang berkarisma tidak hanya dikenal dari caranya bersikap, tetapi juga dari cara ia berbicara. Dalam filosofi Stoik, kata-kata bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Seni apospas harus memiliki makna, memiliki bobot, dan disampaikan dengan ketenangan serta kesadaran penuh. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini berarti bahwa berbicara bukanlah sekadar mengeluarkan suara, melainkan sebuah seni yang membutuhkan kebijaksanaan. Pria yang berkarisma memahami bahwa semakin sedikit ia berbicara, semakin besar dampak kata-katanya. Orang yang terus-menerus berbicara tanpa berpikir, yang merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan suara, seringkali kehilangan kewibawaannya. Sebaliknya, mereka yang berbicara hanya ketika perlu, dengan kata-kata yang jelas dan terukur, akan selalu lebih didengar. Ini bukan berarti menjadi pendiam sepanjang waktu, melainkan berbicara dengan maksud yang jelas, tanpa berlebihan dan tanpa emosi yang tidak terkendali. Ketika seorang pria berbicara dengan kebijaksanaan, orang-orang akan memperhatikannya bukan karena volume suaranya, tetapi karena substansi dari apa yang ia katakan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan bicara lebih dari yang perlu. Bicaralah seperlunya namun pastikan itu bermakna." Dalam percakapan, pria yang berkarisma tidak akan terburu-buru menyela, tidak akan berbicara hanya untuk menarik perhatian, dan tidak akan menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk menunjukkan dirinya pintar. Justru, ia lebih banyak mendengarkan, menganalisis, dan hanya berbicara ketika ia benar-benar memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Kemampuan berbicara dengan kebijaksanaan juga berarti mampu mengendalikan emosi dalam percakapan. Orang yang mudah terpancing, yang langsung membalas kritik dengan nada tinggi, atau yang merasa harus selalu menang dalam debat, justru kehilangan wibawa mereka. Pria yang berkarisma tidak merasa perlu membuktikan dirinya dengan beradu argumen. Jika seseorang mencoba memancingnya dengan provokasi atau kata-kata yang kasar, ia tidak akan membalas dengan emosi. Sebaliknya, ia akan tetap tenang, memilih kata-katanya dengan hati-hati, dan mungkin justru merespons dengan diam. Karena dalam beberapa situasi, diam adalah jawaban yang paling kuat. Karisma dalam berbicara juga mencakup kejujuran dan ketegasan. Seorang pria yang berkarisma tidak berbicara hanya untuk menyenangkan orang lain, tetapi ia mengatakan yang benar meskipun tidak selalu mudah. Namun kejujuran ini tidak disampaikan dengan cara yang kasar atau menyakitkan. Ia tahu bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang elegan, yang tidak mempermalukan orang lain tetapi tetap menyampaikan maksudnya dengan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara dengan kebijaksanaan bisa diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam percakapan santai, perdebatan serius, maupun saat menghadapi kritik. Orang yang terbiasa memilih kata-katanya dengan bijak akan selalu terlihat lebih berwibawa. Ia tidak akan terlihat seperti seseorang yang hanya ingin mencari perhatian atau berbicara tanpa tujuan. Sebaliknya, setiap kali ia berbicara, orang-orang akan memperhatikannya dengan serius karena mereka tahu bahwa kata-katanya memiliki nilai. Pada akhirnya, berbicara dengan kebijaksanaan bukan hanya tentang teknik komunikasi, tetapi juga tentang karakter. Pria yang tenang, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memilih kata-katanya dengan hati-hati, dan tidak mudah terpancing emosi akan selalu memiliki karisma yang alami. Karena dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan kata-kata kosong, pria yang berbicara dengan ketenangan dan kebijaksanaan akan selalu menjadi pusat perhatian.
bukan karena ia berusaha untuk didengar, tetapi karena setiap ucapannya memang pantas untuk diperhatikan. Berbicara dengan kebijaksanaan bukan hanya soal memilih kata yang tepat, tetapi juga tentang memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Banyak orang merasa bahwa untuk terlihat cerdas, Mishwar harus selalu berpendapat, selalu memberikan komentar, dan selalu berada di tengah percakapan. Namun dalam pandangan Stoik, justru mereka yang mampu mengendalikan lidahnya, berbicara hanya ketika perlu, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab adalah mereka yang memiliki wibawa sejati. Pria yang karismatik memahami bahwa keheningan seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Saat orang lain berbicara tanpa berpikir, ia mendengarkan dengan saksama. Saat orang lain bereaksi secara emosional, ia menunggu dengan tenang. Keheningan yang disengaja bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kendali diri yang luar biasa. Orang yang bisa menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan menunjukkan bahwa ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata. Ini adalah tanda kepercayaan diri yang mendalam, dan kepercayaan diri inilah yang menciptakan karisma. Selain itu, berbicara dengan kebijaksanaan berarti berbicara dengan tujuan. Banyak orang berbicara hanya untuk mengisi keheningan atau mencari validasi dari orang lain. Namun pria yang berkarisma hanya berbicara ketika benar memiliki sesuatu yang berarti untuk dikatakan. Ia tidak membuang-buang kata-kata untuk hal yang tidak penting, dan ia tidak mencoba memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Ketika ia berbicara, kata-katanya lugas, jelas, dan penuh makna. Hal ini juga berlaku dalam menghadapi kritik dan perbedaan pendapat. Orang yang tidak memiliki kendali atas dirinya cenderung langsung bereaksi dengan defensif atau marah saat dikritik. Mereka merasa perlu membela diri atau bahkan menyerang balik. Sebaliknya, pria yang berbicara dengan kebijaksanaan tidak tergesa-gesa merespons. Ia mendengarkan, menganalisis, dan hanya berbicara jika memang perlu. Jika kritik tersebut valid, ia menerimanya dengan tenang. Jika kritik itu tidak berdasar, ia tidak merasa perlu membalas dengan amarah. Sikap ini menunjukkan ketegasan dan kedewasaan, dua hal yang menjadi ciri khas seseorang yang karismatik. Dalam berkomunikasi, nada bicara dan bahasa tubuh juga memainkan peran penting. Seseorang yang berbicara dengan terburu-buru, dengan nada yang tidak stabil, atau dengan bahasa tubuh yang gelisah, akan sulit untuk dianggap berwibawa. Sebaliknya, mereka yang berbicara dengan nada yang tenang, ritme yang terkontrol, dan bahasa tubuh yang percaya diri akan selalu lebih dihormati. Ini bukan berarti harus berbicara dengan lambat atau terlalu serius, tetapi lebih kepada memastikan bahwa setiap kata yang keluar benar-benar mencerminkan ketenangan dan kendali diri. Kebijaksanaan dalam berbicara juga melibatkan empati. Pria yang berkarisma tahu bagaimana berbicara dengan cara yang tidak hanya logis, tetapi juga mampu menyentuh hati orang lain. Ia tidak hanya pada yang key, tetapi juga bagaimana orang lain akan menerimanya. Ia tidak menggunakan kata sedikit untuk merendahkan atau mempermalukan, tetapi untuk memberikan pemahaman dan inspirasi. Karena itu, orang-orang akan lebih mudah mendengarkan dan menerima perkataannya. Bukan karena ia memaksakan pendapatnya, tetapi karena ia berbicara dengan ketulusan dan kehormatan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kata-kata yang seringkali tidak memiliki makna, mereka yang mampu berbicara dengan ketenangan, kejelasan, dan kebijaksanaan akan selalu menonjol. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu mendominasi percakapan untuk dihormati. Karisma mereka terpancar bukan dari banyaknya kata yang mereka ucapkan, tetapi dari kualitas setiap ucapan mereka. Inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang, dan inilah mengapa berbicara dengan kebijaksanaan adalah salah satu kunci utama dalam membangun karisma sejati. Yang ketiga adalah memiliki keteguhan dalam prinsip. Seorang pria yang berkarisma bukanlah mereka yang mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain atau tren yang sedang populer. Sebaliknya, ia memiliki prinsip yang kokoh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang ia yakini, meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan. Dalam filosofi Stoik, keteguhan dalam prinsip bukan hanya tentang memiliki pendirian, tapi juga tentang memiliki kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya keinginan sesaat. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan pendapat orang lain menguasai pikiranmu. Jika sesuatu itu benar, peganglah teguh, meskipun dunia menentangnya." Ini berarti bahwa seorang pria yang berkarisma tidak akan mengubah pendiriannya hanya demi mendapatkan persetujuan dari orang lain.
Bineka dan becal nilai-nilainya hanya demi kenyamanan atau keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, ia hidup dengan standar yang ia tetapkan sendiri, dan inilah yang membuatnya dihormati. Prinsip yang kokoh juga berarti memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menyenangkan orang lain, takut menolak karena takut dikucilkan atau dianggap buruk. Namun pria yang berkarisma tahu bahwa ia tidak bisa menyenangkan semua orang. Ia tidak takut untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya, meskipun itu berarti ia harus berdiri sendiri. Sikap ini menunjukkan bahwa ia memiliki integritas, sesuatu yang jarang dimiliki oleh mereka yang selalu mencari validasi dari orang lain. Keteguhan dalam prinsip juga terlihat dalam cara seseorang bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pria stoik tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai yang ia pegang, tetapi juga benar-benar menjalankannya. Jika ia percaya pada disiplin, ia menunjukkan itu dalam kesehariannya. Dia menghargai kejujuran. Ia tidak akan berbohong meskipun ada kesempatan untuk melakukannya tanpa ketahuan. Syuramir dan menghormati orang lain. Ia melakukannya bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia benar-benar menganggap itu sebagai bagian dari prinsipnya. Namun memiliki keteguhan dalam prinsip bukan berarti menjadi keras kepala atau menutup diri dari pemikiran baru. Justru pria yang berkarisma juga memiliki kebijaksanaan untuk mengevaluasi kembali keyakinannya jika memang ada alasan yang kuat. Filosofi stoik mengajarkan bahwa seseorang harus tetap terbuka terhadap kebenaran, tetapi tidak mudah goyah hanya karena tekanan sosial atau emosi sesaat. Seorang pria yang berprinsip akan selalu mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, tetapi ia tidak akan berubah hanya demi mengikuti arus. Ketika seseorang memiliki prinsip yang jelas dan menjalankannya dengan konsisten, ia akan selalu dihormati, bahkan oleh mereka yang tidak setuju dengannya. Orang-orang melihat bahwa ia bukan sekadar berbicara, tetapi benar-benar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia anut. Nipa ciptakan rasa percaya dari orang-orang di sekitarnya, karena mereka tahu bahwa ia adalah seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tidak akan mengubah pendiriannya hanya karena tekanan eksternal. Pada akhirnya, keteguhan dalam prinsip adalah fondasi dari karakter yang kuat. Seorang pria yang tidak memiliki prinsip akan selalu mengikuti arus, tidak memiliki arah, dan mudah dipermainkan oleh keadaan. Sebaliknya, pria yang berprinsip akan berdiri teguh meskipun menghadapi badai. Dan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan orang-orang yang mudah berubah, pria yang memiliki keteguhan dalam prinsip akan selalu memiliki daya tarik yang alami dan karisma yang tak terbantahkan. Keteguhan dalam prinsip tidak hanya tercermin dalam keyakinan seseorang, tetapi juga dalam setiap keputusan dan tindakannya. Pria yang berkarisma memahami bahwa prinsip bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya berbicara tentang kejujuran, tetapi juga menerapkannya bahkan dalam situasi yang sulit. Ia tidak hanya mengarungkan disiplin, tetapi juga menunjukkannya dalam kebiasaan dan rutinitasnya. Ketika kata-kata dan tindakan seseorang selaras, kepercayaan dan penghormatan akan datang dengan sendirinya. Salah satu tanda bahwa seseorang memiliki keteguhan dalam prinsip adalah kemampuannya untuk tetap konsisten meskipun menghadapi tantangan. Dunia seringkali menawarkan jalan pintas, godaan, atau tekanan yang dapat menggoyahkan nilai-nilai yang telah dipegang seseorang. Namun pria yang benar-benar memiliki prinsip tidak akan terpengaruh oleh iming-iming keuntungan. Sesaat jika itu bertentangan dengan apa yang ia yakini, ia tidak akan mengorbankan integritasnya demi kepentingan pribadi atau demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Seorang pria yang memiliki keteguhan dalam prinsip juga memiliki batasan yang jelas dalam hidupnya. Ia tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata tidak. Ia tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya atau memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Ini bukan berarti ia keras kepala atau tidak fleksibel, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa hidup tanpa prinsip adalah hidup tanpa arah. Dalam filosofi stoik, seseorang diajarkan untuk memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan bagian dari itu adalah menjaga agar nilai-nilainya tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh eksternal. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis, "Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu, bahkan jika tidak ada yang melihat." Ini menunjukkan bahwa keteguhan dalam prinsip bukan hanya tentang bagaimana seseorang terlihat di mata orang lain,
tetapi tentang bagaimana ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pria yang berkarisma tidak berpegang teguh pada prinsip hanya ketika ada orang yang memperhatikannya, tetapi juga ketika ia sendirian, ketika tidak ada konsekuensi sosial yang mengharuskannya untuk berbuat baik. Sikap inilah yang membedakan antara seseorang yang benar-benar berintegritas dan seseorang yang hanya berpura-pura. Lebih dari itu, pria yang memiliki prinsip tidak mudah tergoda oleh pujiannya atau terintimidasi oleh kritik. Banyak orang kehilangan arah karena terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Mereka mengubah cara berpikir dan bertindak hanya untuk mendapatkan validasi dari lingkungan sekitar. Namun, pria yang berkarisma memahami bahwa pendapat orang lain bersifat sementara, sedangkan prinsip yang benar akan selalu berlaku dalam jangka panjang. Disebabkan ia meyakini bahwa sesuatu itu benar-benar baik, ia akan tetap melakukannya, bahkan jika orang-orang di sekitarnya tidak setuju atau meremehkannya. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, pria yang memiliki keteguhan dalam prinsip akan selalu menjadi sosok yang menonjol. Ia tidak mudah terbawa arus, tidak mudah tergoda oleh keuntungan jangka pendek, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Ia adalah seseorang yang dapat diandalkan, dihormati, dan dipercaya. Karisma sejatinya bukan berasal dari pencitraan atau kepura-puraan, melainkan dari keyakinan yang kuat terhadap apa yang benar dan dari keberanian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut, apapun konsekuensinya. Pada akhirnya, memiliki keteguhan di dalam prinsip adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan karena ingin terlihat baik di mata orang lain, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pria yang benar-benar berkarisma tidak mencari persetujuan, tidak berusaha untuk menyenangkan semua orang, dan tidak goyah hanya karena dunia mencoba mengarahkannya ke jalan yang berbeda. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia perjuangkan, dan karena itu, ia tidak hanya dihormati, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan prinsip mereka sendiri dan hidup dengan keyakinan yang sama. Yang keempat adalah ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Salah satu ciri utama pria yang berkarisma adalah kemampuannya untuk tetap tenang di tengah badai. Dalam kehidupan, kesulitan dan tantangan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, perbedaan antara pria biasa dan pria yang memiliki karisma terletak pada bagaimana mereka merespons situasi tersebut. Pria biasa mungkin panik, mengeluh atau terbawa emosi, sementara pria yang memiliki ketenangan justru menghadapi setiap kesulitan dengan kepala dingin tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Dalam filosofi Stoik, ketenangan bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan, tetapi tentang memiliki kontrol penuh terhadap reaksi emosional kita. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Artinya, bukan masalah itu sendiri yang menentukan bagaimana kita merasa, tetapi bagaimana kita memandang dan menanggapinya. Pria yang berkarisma memahami bahwa dalam setiap situasi sulit, selalu ada dua hal, sesuatu yang bisa ia kendalikan, dan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Alih-alih membuang energi mengeluhkan hal-hal yang berada di luar kendalinya, ia fokus pada apa yang masih bisa ia lakukan. Jika ada kesalahan, ia memperbaikinya. Jika ada tantangan, ia menyusun strategi untuk mengatasinya. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai akalnya, karena ia tahu bahwa keputusan yang dibuat dalam keadaan panik seringkali hanya akan memperburuk keadaan. Ketenangan ini juga tercermin dalam cara ia berinteraksi dengan orang lain. Ketika orang lain marah atau bersikap kasar, ia tidak terpancing untuk membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, ia tetap tenang dan mengendalikan situasi dengan sikap yang dewasa. Ia tahu bahwa kehilangan kendali atas emosi hanya akan memberi keuntungan kepada lawannya. Dengan tetap tenang, ia bukan hanya menunjukkan kekuatan mental, tetapi juga membuat orang lain menghormatinya. Selain dalam menghadapi konflik, ketenangan juga menjadi kunci dalam mengambil keputusan besar. Banyak orang terburu-buru dalam bertindak karena tekanan atau ketakutan akan kegagalan. Namun pria yang berkarisma tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Ia meluangkan waktu untuk berpikir, menimbang setiap kemungkinan dengan rasional, dan baru bertindak ketika ia benar-benar yakin. Sikap ini membuatnya terlihat sebagai sosok yang penuh perhitungan dan dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketenangan juga dapat diterapkan dalam menghadapi tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa mengganggu ketenangan pikiran. Orang yang mudah stres dan panik akan terlihat lemah dan tidak dapat diandalkan,
Sementara pria yang tetap tenang dalam berbagai situasi akan selalu dipandang sebagai pemimpin, seseorang yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang baik dalam keadaan sulit. Karisma tidak hanya berasal dari penampilan atau kata-kata, tetapi juga dari aura yang dipancarkan seseorang. Dan gak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang memiliki ketenangan mutlak dalam menghadapi tantangan hidup. Ketenangan menunjukkan kepercayaan diri, kebijaksanaan, dan kendali atas diri sendiri. 3 hal yang selalu membuat seseorang terlihat berwibawa dan dihormati. Pada akhirnya, pria yang benar-benar memiliki ketenangan tidak akan membiarkan dunia luar mengganggu keseimbangan batinnya. Ia mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi ia selalu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian, pria yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan akan selalu menjadi sosok yang menonjol, terhormat, dan memiliki karisma yang tak terbantahkan. Ketenangan dalam menghadapi kesulitan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi hasil dari latihan mental dan kesadaran diri yang terus-menerus. Dalam filosofi Stoik, ketenangan bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi tentang mengendalikan emosi agar tidak menguasai diri. Pria yang berkarisma tidak membiarkan kemarahan, ketakutan, atau kecemasan mengambil alih pikirannya. Sebaliknya, ia memahami bahwa emosi adalah sesuatu yang bisa dikelola, dan dengan pengelolaan yang tepat, ia dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih jernih dan efektif. Salah satu cara untuk mencapai ketenangan ini adalah dengan menerima kenyataan apa adanya. Banyak orang menjadi gelisah dan stres karena mereka terus-menerus melawan kenyataan, mengeluh tentang apa yang sudah terjadi, berharap sesuatu berjalan berbeda, atau menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Namun pria yang memiliki ketenangan memahami bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan langkah pertama untuk mencari solusi yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kita sering lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Artinya banyak dari kecemasan kita sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri, bukan dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pria yang memiliki ketenangan juga memahami pentingnya perspektif. Ketika menghadapi masalah besar, ia tidak langsung panik, tetapi mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini masih akan menjadi masalah dalam 5 tahun ke depan? Atau apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Dengan cara ini, ia selalu menghindari bereaksi secara berlebihan dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam interaksi sosial, ketenangan juga merupakan bentuk kekuatan yang halus. Ketika seseorang tetap tenang dalam situasi yang menegangkan, ia menunjukkan kepada orang lain bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Orang-orang akan secara alami menghormatinya karena mereka melihatnya sebagai sosok yang stabil dan dapat diandalkan. Sebaliknya, seseorang yang mudah marah, panik, atau kehilangan kendali akan sulit dipercaya dan dihormati. Ketenangan juga berkaitan erat dengan kesabaran. Banyak orang gagal dalam berbagai aspek kehidupan karena mereka tidak sabar. Mereka ingin hasil instan, solusi cepat, atau perubahan segera. Namun, pria yang benar-benar berkarisma memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Ia tidak tegas-tegas dalam mengambil keputusan, tidak mudah frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dan tidak goyah hanya karena ada hambatan di tengah jalan. Kesabaran ini membuatnya terlihat lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin. Yang dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pria yang memiliki ketenangan adalah mereka yang tetap kuat di tengah badai. Ia tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan dirinya, tetapi tetap fokus pada apa yang bisa ia lakukan. Sikap ini tidak hanya membuatnya lebih efektif dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi dia juga menjadikannya sosok yang karismatik, seseorang yang bisa diandalkan, dihormati, dan dijadikan panutan. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang menahan diri dari bereaksi secara emosional, tetapi tentang memiliki keyakinan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang mantap, pria yang memiliki ketenangan akan selalu tampak lebih percaya diri, lebih berwibawa, dan lebih dihormati, karena dalam dunia yang penuh kegelisahan, ia adalah simbol keteguhan dan kestabilan yang langka. Yang kelima adalah memiliki kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain. Pria yang berkarisma tidak mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Ia tidak bergantung pada pujian
persetujuan, atau bantuan orang lain untuk menentukan arah hidupnya. Sebaliknya, ia memiliki kemandirian yang kuat, baik dalam pemikiran, keputusan maupun tindakannya. Filosofi Stoik menekankan bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai ketika seseorang tidak lagi menjadi budak keinginan dan ekspektasi eksternal. Kemandirian ini bukan hanya tentang mampu berdiri sendiri secara finansial, tetapi juga tentang memiliki kendali atas diri sendiri dalam segala aspek kehidupan. Pria yang mandiri tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain atau pada hal-hal di luar dirinya. Ia paham bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia kendalikan adalah pikirannya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak mudah kecewa ketika orang lain tidak memenuhi harapannya. Ia tidak merasa perlu mengikuti arus hanya demi diterima oleh lingkungan sosialnya. Dalam bicara kehidupan sehari-hari, kemandirian juga berarti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Banyak orang yang selalu mencari bantuan atau mengeluh ketika menghadapi kesulitan, berharap pada seseorang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun pria yang memiliki karisma melihat masalah sebagai tantangan yang harus ia hadapi sendiri. Ia berpikir, mencari solusi, dan bertindak tanpa harus bergantung pada orang lain. Ini bukan berarti menolak bantuan sama sekali, tetapi lebih kepada memiliki mentalitas bahwa jika tidak ada yang datang membantu, ia tetap bisa bertahan dan maju. Epictetus pernah berkata, hanya orang yang mengendalikan dirinya sendiri yang benar-benar bebas. Artinya semakin seseorang bergantung pada orang lain, baik secara emosional, finansial, atau psikologis, semakin ia kehilangan kebebasannya. Pria yang memiliki karisma, memahami hal ini dan berusaha untuk membangun kehidupannya dengan fondasi yang kuat. Ia tidak takut menghadapi kesulitan, karena ia tahu bahwa dirinya mampu mengatasi apapun yang datang. Kemandirian juga erat kaitannya dengan disiplin dan tanggung jawab. Pria yang mandiri tidak mencari alasan atau menyalahkan keadaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ia tidak berkata, main mata karena orang lain, atau saya tidak bisa sukses karena lingkungan saya buruk. Sebaliknya, ia mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Jika ia gagal, ia belajar dan bangkit lagi. Jika ada rintangan, ia mencari jalan keluar. Sikap inilah yang membuatnya dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Selain itu, pria yang memiliki kemandirian juga memiliki kebebasan dalam berpikir. Ia tidak mudah terpengaruh oleh opini mayoritas atau tekanan sosial. Ia tidak mengikuti tren hanya karena semua orang melakukannya. Dan ia tidak mengubah prinsipnya hanya untuk mendapatkan penerimaan. Ia memiliki pendirian yang jelas dan berani mempertahankannya, bahkan jika itu berarti ia harus berjalan sendiri. Sikap ini mencerminkan keteguhan hati yang kuat, yang pada akhirnya menambah daya tarik dan karismanya. Namun kemandirian bukan berarti menjadi tertutup atau menolak kerja, sama dengan orang lain. Justru pria yang benar-benar mandiri adalah mereka yang bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, tanpa merasa harus bergantung. Ia bisa berbagi kebahagiaan tanpa menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaannya. Ia bisa bekerja sama tanpa kehilangan identitasnya. Ia bisa mencintai tanpa menjadi terlalu melekat atau takut kehilangan. Inilah bentuk kemandirian yang sejati, sebuah keseimbangan antara kepercayaan diri, kesesuaian dan keterbukaan terhadap dunia. Pada akhirnya, pria yang memiliki kemandirian akan selalu terlihat lebih berwibawa dan menarik. Ia tidak mencari belas kasihan, tidak meminta perhatian, dan tidak memohon pengakuan. Ia berjalan dengan keyakinan, mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, dan menghadapi hidup dengan kepala tegak. Dan dalam dunia yang penuh dengan ketergantungan, menumbuhkan karisma bukanlah tentang pencitraan atau sekadar mencoba tampil menarik di hadapan orang lain. Karisma sejati berasal dari dalam diri, dari cara seseorang berpikir, bertindak, dan menjalani hidup dengan prinsip yang kokoh. Seorang pribadi yang berkarisma adalah mereka yang memiliki keteguhan dalam prinsip, ketenangan dalam menghadapi kesulitan, serta kemandirian yang membuatnya tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki kendali atas dirinya adalah seseorang yang benar-benar kuat. Karisma tidak datang dari upaya mencari validasi, tetapi dari kepercayaan diri yang lahir dari disiplin, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Pria yang berkarisma tidak berusaha menyenangkan semua orang, tidak mudah goyah oleh opini luar, dan tidak bergantung pada faktor eksternal untuk menemukan makna hidupnya. Dalam bicara kehidupan sehari-hari, karisma terlihat dari cara seseorang berbicara, bersimedah, dan dewis ngebal kerusa. Orang-orang menghormati mereka yang tetap tenang dalam badai,
yang tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, dan yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka menghormati mereka yang tidak hanya berbicara tentang prinsip, tetapi juga menjalankannya dengan konsisten. Pada akhirnya, membangun karisma adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran diri, latihan mental, dan disiplin yang kuat. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi sesuatu yang terus berkembang seiring waktu. Pria yang berkarisma adalah pria yang memahami dirinya sendiri, yang memiliki arah hidup yang jelas, dan yang tidak membiarkan dunia luar menggoyahkan inti dari siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak hanya akan dihormati dan dikagumi, tetapi juga akan menjadi sosok yang memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang telah menumbuhkan karisma sejati dalam dirinya, ia tidak hanya menjadi sosok yang dihormati, tetapi juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya. Pria yang berkarisma bukanlah mereka yang hanya bersinar untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menginspirasi, membimbing, dan memberi keteladanan bagi orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, keberadaan pria yang memiliki prinsip kuat, ketenangan, dan kemandirian menjadi semakin langka. Namun justru karena itulah mereka yang memiliki karisma sejati akan selalu menonjol. Mereka adalah pribadi yang tidak mudah terbawa arus, yang tetap teguh pada nilai-nilainya, dan yang mampu menjadi pilar ketenangan dalam berbagai situasi. Membangun karisma adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi dan keteguhan hati. Tidak ada jalan pintas atau cara instan untuk mencapainya. Namun setiap langkah kecil dalam mengembangkan disiplin, mengendalikan emosi, dan berpegang pada prinsip akan semakin memperkuat aura dan kehadiran seseorang.